Sebagai salah satu desa di utara Kabupaten Ciamis, Panjalu terkenal dengan potensi alam dan budayanya. Keberadaan makam Prabu Haryang Kancana di Situ Lengkong telah lama menarik banyak wisatawan untuk datang berziarah ke Panjalu. Demikian pula dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti keberadaan makam-makam para bupati Panjalu di masa Islam. Pada episode kali ini, kami akan mengenalkan salah satu makam Bupati Panjalu yang memiliki peranan penting pada masanya. Tokoh bupati tersebut bernama Tumenggung Wirapraja. Untuk menelusuri keberadaan makam dan riwayat Tumenggung Wirapraja, kami merujuk pada buku Babat Panjalu yang ditulis oleh Demang Prajadinata pada tahun 1905. Pada Babat Panjalu Pupuh 434, disebutkan bahwa setelah wafat, Tumenggung Wirapraja dimakamkan di Warudoyong. Dalam peta kolonial tahun 1946, di Warudoyong terdapat beberapa makam kuno yang lokasinya masih dalam satu kawasan. Termasuk keberadaan 3 makam di dekat pertigaan Warudoyong, yang ditandai dengan tanda cekung berwarna merah. Berdasarkan keterangan penduduk, komplek makam pertama adalah makam Haruhu, di Blok Tarikolot Warudoyong. Lokasinya berada dalam kerimbunan pohon. Makam kedua, yaitu makam Eyang Warga Laksana, lokasinya di tengah sawah. Sebelum menyambangi makam Tumenggung Wirapraja, kami mengunjungi pemakaman Ciledug, yang berada di tengah sawah. Ada 2 komplek pemakaman yang berdekatan di kawasan pesawahan ini, yaitu makam Eyang Kasit dan makam Eyang Warga Laksana. 2 tokoh tersebut dikenal sebagai penyebar Islam di Blok Warudoyong. Namun 2 makam tersebut tidak kami ekspos di episode ini. Makam yang kami kunjungi yaitu makam Tumenggung Wirapraja di Blok Kebon Alas, Dusun Warudoyong. Akses menuju makam Tumenggung Wirapraja sangat mudah untuk ditempuh. Dari Balai Desa Panjalu, rutenya menuju Balai Desa Sindangherang Panumbangan, lalu di Simpang 3 Warudoyong, belok kiri, dan berjarak 600 meter ke arah Panumbangan, di sisi kanan jalan, terdapat makam Tumenggung Wirapraja. Titik koordinat makam berada pada 7 derajat, 7 menit, 50 detik lintang selatan, dan 108 derajat, 13 menit, 1,52 detik bujur timur. Situs tersebut berada pada ketinggian 464 meter di atas permukaan laut dengan luas area 230 meter persegi. Di sebelah barat komplek makam, berbatasan langsung dengan Sungai Citandui, dan di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Panjalu, Panumbangan. Lingkungan sekitarnya adalah area pesawahan lembah Gunung Sawal yang terhampar luas ke selatan, barat dan timur. Jirat makam Tumenggung Wirapraja berada di area pojok barat pemakaman. Fitur makamnya berada dalam struktur tatanan batu pembatas makam, berdenah persegi panjang, seluas 2,5 meter, kali 7,5 meter. Di dalam area ini, selain makam Tumenggung Wirapraja, terdapat 4 makam lainnya yang berjajar ke timur. Makam-makam tersebut merupakan makam keluarga terdekat dari Tumenggung Wirapraja. Struktur makam Tumenggung Wirapraja terbuat dari batu sungai dengan orientasi utara-selatan. Jiratnya berukuran panjang 2,3 meter dan lebar 1,5 meter. Nisannya terbuat dari batu alam andesitis, berbentuk bulat lonjong. Jarak nisan utara dan selatan yaitu 1,44 meter.
Tidak ada inskripsi dari tokoh yang dimakamkan di permukaan nisannya. Lingkungan di sekitar makam dirindangi beberapa pohon besar. Dan terdapat 2 kolam ikan di timur komplek pemakaman. Selain makam Tumenggung Wirapraja, terdapat makam-makam lainnya yang masih terikat hubungan kekeluargaan dengan Tumenggung Wirapraja. Ya, ini adalah tempat pemakaman atau situs namanya Eyang Tumenggung Wirapraja yang bertempat di Kebon Alas, pertengahan antara Warudoyong dan Dusun Landeh. Iya, ini situs-situs seperti ini memang seharusnya kita rawat, minimal kita rawat, kita bersihkan, kita jaga. Memulai kalau bahasa Sunda bilang, atau kita jaga, minimal kita rawat, kita tahu gitu. Ya kita nggak bakalan susah, kita nggak bakalan paremen obor ya, gitu mungkin ya kira-kira. Riwayat tentang Tumenggung Wirapraja dituliskan dalam Babat Panjalu. Pada Pupuh 425, disebutkan bahwa Tumenggung Wirapraja adalah putra dari Dalem Arya Wirabaya, Bupati Panjalu ke-9. Pada Pupuh 426 sampai 429, mengisahkan, setelah sekian lama memangku Bupati, Dalem Arya Wirabaya mengumumkan bahwa pengganti dirinya sebagai Bupati Panjalu adalah Raden Wirapraja. Pada Pupuh 429 dan 430, mengisahkan wafatnya Dalem Arya Wirabaya, dan kemudian digantikan oleh Raden Wirapraja sebagai Bupati Panjalu, dengan gelar Tumenggung Wirapraja. Pada Pupuh 431 menceritakan, Tumenggung Wirapraja memerintah dengan baik, sehingga Panjalu menjadi Raharja Sugih Mukti. Pada masa pemerintahan Tumenggung Wirapraja, benda-benda pusaka peninggalan Prabu Borosngora yang awalnya tersimpan di Pasucian Bumi Alit, yang berada di Nagasari Ciomas, dipindahkan ke lokasi saat ini, yaitu Kebon Alas Panjalu. Pada Pupuh 431 sampai 433, dikisahkan bahwa Raden Wiradipa, putra Arya Sacanata memiliki putra bernama Raden Cakranagara. Dan Raden Cakranagara adalah keponakan Tumenggung Wirapraja. Sejak kecil, siang dan malam, Raden Cakranagara tinggal di Kadaton Panjalu. Ia dirawat dengan penuh kasih sayang dan diberi pengajaran tentang jalan kebaikan oleh Tumenggung Wirapraja. Pada Pupuh 435 dan 436 mengisahkan wafatnya Tumenggung Wirapraja dan dimakamkan di Warudoyong. Kekuasaan Panjalu kemudian tidak dilanjutkan oleh keturunannya, tetapi oleh keponakannya, yaitu Raden Cakranagara, putra dari Raden Wiradipa. Dan Raden Wiradipa adalah putra Raden Arya Sacanata, Bupati Panjalu ke-8. Demikian riwayat Tumenggung Wirapraja. Keberadaan makamnya menjadi saksi nyata eksistensi dirinya sebagai tokoh Bupati Panjalu di masa lalu. Semoga makamnya tetap lestari dan terjaga keasliannya, sehingga namanya akan selalu dikenal oleh generasi muda, sebagai tokoh sejarah Panjalu dan Panumbangan, yang layak untuk dikenang.